Saya Antonius Eko Wahyudi, mahasiswa PPG 2025 Kemenang, mahasiswa dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, akan membuat video pembelajaran dalam rangka persyaratan UKIN, memenuhi persyaratan UKIN. Saya mengajar di SD Katolik Mardiwiyata 2 Malang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik, selamat siang anak-anak. Setelah istirahat kita akan melanjutkan pelajaran agama. Kita sampai di pelajaran ke-16. Judulnya menghormati orang tua. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti setelah selesai mempelajari menghormati orang tua, pembelajaran ke-16, harapannya kalian itu mampu menjelaskan makna menghormati orang tua dalam ajaran Katolik. Lalu berikutnya yang kedua, tujuannya apa? Mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan menemukan bersama anggota kelompokmu untuk menemukan contoh-contoh perilaku seperti apa itu menghormati orang tua. Lalu yang ketiga, supaya kalian juga nanti mampu menganalisis, melihat dampak positifnya apa sih kalau kita menghormati orang tua, atau dampak negatifnya apa sih kalau kita tidak menghormati orang tua. Lalu yang terakhir, harapannya kalian semua bisa termotivasi untuk menunjukkan sikap hormat dan kasih kepada orang tua. Nah, kita lanjut tujuannya itu. Mari kita belajar sungguh-sungguh supaya bisa tercapai tujuan pembelajaran ini. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang pembelajaran hari ini, pelajaran ke-16, silakan lihat di depan ini ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Kira-kira siapa saja ya yang disebut dengan orang tua? Yang bisa disebut orang tua kalau melihat 1, 2, 3, 4 gambar itu. Coba, siapa yang bisa disebut orang tua? Yes, Christopher. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu bisa disebut orang tua. Yo, Angelo. Guru. Mana guru? Iya toh? Ini guru. Oke, anak. Kakak, mana kakak kira-kira? Ini. Oh, kakak ngajarin adiknya untuk bermain musik. Yes. Eli. Tadi ada ayah dan ibu bisa disebut orang tua. Kakak bisa disebut orang tua. Angelo mengatakan guru. Berarti kayak Pak Eko bisa disebut orang tua. Eli, kalau melihat 1, 2, 3 gambar ini, siapa lagi yang bisa disebut orang tua ini? Ini siapa kira-kira? Guru. Oke, sama dengan ini. Ini guru di sekolah, ini guru les. Ya toh? Guru les itu berarti bisa disebut sebagai orang tua. Guru les pelajaran, guru les musik. Nah, guru les bisa disebut sebagai orang tua. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua? Bagaimana kita harus bersikap? Anak, membantu orang tua saat kesusahan. Badannya capek, tapi rumahnya berantakan. Kalian bantu untuk membersihkan. Nah, sikap yang baik. Vincent, membantu apa? Hah?
membantu mencuci motor. Marcel, berbicara yang sopan dengan orang tua. Oh, ya. Mentaati nasihat orang tua. Kita membantah saat ayah dan ibu menasihati. Ketika ayah dan ibu menasihati, kita tidak membantah. Itu sikap-sikap yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita sebagai anak harus seperti yang dikatakan Marcel, Angelo, Ana, Gisela? Yo, Brandon. Karena ayah ibu telah merawat kita. Makanya dihormati. Berarti kalau seperti Pak Sigit ini tidak perlu dihormati. Kenapa? Karena orang tua kita di sekolah, guru. Oke. Ana lagi. Biar lanjut umurmu di bumi. Oh, biar lanjut umurmu di bumi. Berarti ini sudah baca kitab suci. Nah, kita akan lihat berikutnya. Tadi itu yang sudah dikatakan temanmu, alasan mengapa kita harus bersikap seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ini pengertian orang tua. Tadi ada yang mengatakan guru les bisa disebut orang tua, guru musik, guru di sekolah yang mengajar seperti Pak Eko juga bisa disebut orang tua selain ayah ibumu sendiri. Nah, pengertian orang tua itu secara sempit adalah, kita baca sama-sama, ayo 1, 2, baca. Nah, ini pengertian sempitnya. Orang tua itu adalah orang yang menjadi perantara bagi kelahiran kita. Itu pasti ayah ibu. Makanya tadi siapa yang mengatakan ayah ibu tadi? Anjing. Oh, Christopher. Ya. Itu secara sempit, sehingga yang bisa disebut orang tua secara sempit itu yang punya hubungan darah secara langsung. Yaitu siapa? Papa, mama, ayah, ibu. Lalu berikutnya ini, secara luas, apakah hanya ayah dan ibu saja yang sudah menjadi perantara kita disebut sebagai orang tua? Tidak juga, karena tadi ada guru les musik, guru les IPA, nah guru les matematika, guru les sempoa, punya guru les sempoa. Nah, secara luas orang tua itu individu atau sekelompok orang yang memiliki peran penting. Berarti seperti guru, seperti Pak Eko ini punya peran penting untuk apa? Membesarkan kamu, mendidik, merawat, dan membimbing sehingga kamu menjadi anak yang dewasa, baik. Meskipun Pak Eko tidak punya ikatan darah dengan kamu, Pak Eko kan tidak menjadi perantara kelahiran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, berarti sudah mengerti siapa saja yang disebut dengan orang tua. Kita lanjut berikutnya. Nah, mari kita mencermati video ini baik-baik. Misalnya kita akan lihat video ini, kita cermati bersama yang ada hubungannya dengan materi yang hari ini kita pelajari bersama. Terus, aku juga pengen punya me time. Nanti kalau otak aku meledak gimana? Karena mikir terus. Dan tadi mau ngeliat kamu main handphone. Kalau dikasih tahu orang tua tuh bagus tahu buat kamu. Ngomel-ngomel lagi. Padahal aku juga udah tahu. Terus aja dikasih tahu. Randy, berantakan sekali kamar kamu. Sini beresin dulu. Nanti juga aku beresin, Ma. Gak usah disuruh-suruh. Udah, mau main keluar aja. Berani? Halo kak, kamu suka olahraga juga? Enggak kak, aku lagi kesel sama mama aku di rumah. Nah, emang
selalu nyuruh-nyuruh aku, padahal aku juga udah tahu. Tanpa disuruh, aku juga udah tahu, karena aku udah gede. Pas aku nggak taat, malah dimarahin. Tapi kamu ngelakuin yang kamu tahu itu nggak? Enggak kak, males. Nah, itulah kenapa kita itu harus taat sama orang tua kita. Jadi mereka itu kan wakil yang diberikan Tuhan sama kita. Mereka bertanggung jawab untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, terus nih mereka berpikir, aku udah dewasa, aku udah besar, aku tahu semuanya. Ya emang sih, benar kamu udah gede. Tapi kan orang tua kita itu hidup lebih lama dari kita. Pengalaman mereka juga pasti lebih banyak. Jadi mereka tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tugas kita taat aja sama mereka. Pasti mereka akan menuntun kita ke jalan yang benar dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Ya kak, aku baru sadar kalau nggak ada mama yang ngingetin aku, pasti aku nggak bisa sampai sekarang. Yaudah deh kak, aku mau pulang dulu. Aku mau minta maaf sama papa mama aku. Aku berjanji untuk taat dan bisa lebih baik lagi deh. Dadah deh kak. Bye bye. Hati-hati. Dadah kak. Mah, maafin Brandy ya Ma, karena Brandy suka ngelawan dan gak taat sama Mama. Brandy kesel karena disuruh-suruh terus sama Mama. Tapi Brandy sadar, Mama melakukan ini semua karena untuk kebaikan Brandy, mau menjadikan Brandy anak yang baik dan sukses ke depannya. Makasih ya Ma. Sama-sama Brandy, Mama selalu maafin kamu kok. Mama tahu karena kamu belum mengerti maksud Mama. Tapi sekarang puji Tuhan ya, kamu sudah mengerti. Ya udah Mah, sekarang Mama keluar aja ya, biar aku yang rapiin kamar ini. Oke. Siapa yang di rumah kadang seperti siapa tadi? Marcel? Oh bukan, wajahnya kita Marcel. Randy. Oh Randy, kayak anaknya Pak Eko berarti kan? Ada yang seperti itu? Enggak, kalau cuma sekali Pak Eko. Oke, kita lihat lagi video yang kedua. Bangun tidur, supaya tak berantakan. Kalau rapi kan enak dilihat. Nyuruh terus sampai bosan dengernya. Aku juga tahu. Ananda. Ayo kak. Pasti enak nggak? Enak banget Kak. Oh iya kak, aku mau nanya deh. Kok kakak bisa baik banget sih sama mamanya kakak? Kenapa ya? Oh, mungkin itu caranya kakak untuk menaati orang tuanya kakak dengan mendengarkan perkataannya, terus nggak membantah waktu dikasih tahu. Apalagi ya, terus kakak suka membantu orang tua, terus menghormati mereka. Soalnya kan Tuhan memerintahkan kita untuk menaati orang tua, jadi kita harus taat sama perintah Tuhan juga. Tapi kak, mama aku suka marah-marah. Gimana caranya aku taat sama mama aku kalau aku dimarah-marahin terus? Nah nih ya, mungkin ya caranya kalau misalnya kamu disuruh sama orang tua nggak ditunda-tunda, terus langsung dikerjain tuh. Terus kalau misalnya diajak ngobrol, jangan teriak-teriak atau membentak orang tua kita. Kita harus tetap menghormati mereka, karena kan mereka orang yang diberi Tuhan untuk mendidik kita, yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mungkin dengan seperti itu, mama kamu jadi dengaran lagi. Oh gitu ya kak, pantas saja. Selama ini soalnya aku suka marah-marah kalau disuruh mama. Suka gimana ya kak, suka marah-marah sendiri, terus teriak-teriak pas lagi jawab mama. Mungkin karena itu ya kak, mama aku marah-marah, karena nggak dihormati. Makasih banyak ya kak, hari ini aku lihat kakak taat banget sama mama kakak. Aku jadi juga mau deh kayak kakak, biar aku senang. Ya udah, semangat, kamu pasti bisa. Ya. Ada
Ada di rumah yang biasanya begitu? Oke, mantap. Tuh, Haji lu kok guntingnya di bawah ke atas. Terima kasih sayang udah bantuin mama. Mama maafin aku ya, soalnya aku jadi anak yang gak taat. Suka membentak mama sama suka menunda-nunda pekerjaan. Maafin aku emang, pokoknya hari ini aku mau jadi anak yang taat sama mama. Kita sudah melihat dua video terkait bagaimana anak harus bersikap kepada orang tua, ya toh? Lalu sikap apa saja yang bisa dilakukan terhadap orang tua tadi sudah bisa kita lihat di video. Kemudian sikap yang kurang baik ada enggak tadi? Ada enggak dia tadi? Sikap yang kurang baik tadi? Ada. Apa itu? Membentak orang tua. Terus apa lagi? Tidak taat kepada orang tua. Tidak taat. Menunda-nunda pekerjaan. Nah, sekarang bersama kelompokmu masing-masing, kalian akan berdiskusi, mendiskusikan beberapa pertanyaan ini. Nah, ini dipegang dulu. Ya. Ada 5 pertanyaan. Ya. Ada 5 pertanyaan. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu kamu kerjakan bersama kelompokmu, kamu diskusikan. Kemudian nanti yang nomor 6 dibuat sendiri-sendiri di lembaran yang sebentar lagi Pak Eko berikan. Ya, Elu. Nah, dikerjakan di sini. Ini kan ada tempat di bawah ini. Ya, nomor 1 sampai nomor 5. Ada pertanyaan lagi terkait tugasnya itu? Tidak ada. Yang nomor 6 sekarang dilihat. Nah, nanti di nomor 6 itu dibuat sendiri-sendiri di lembaran yang nanti Pak Eko berikan. Nanti bisa ditulis di kertasnya itu pakai krayon, pensil warna atau spidol. Kamu punyanya yang mana boleh. Boleh bentuknya gambar, boleh bentuknya tulisan singkat yang menunjukkan kamu menyayangi dan menghormati orang tua. Nah, sebelum diskusi kelompok, mari kita reading time, baca perikop kitab suci yang sudah Pak Eko bagikan di fotokopi. Kita baca bergantian, yuk. Barang siapa yang memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menyenangkan ibunya. Bukan melayani orang tuanya sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapakmu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Oke, cukup. Nanti bisa dilanjutkan membaca bersama dengan anggota kelompoknya sambil mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, silakan. Silakan mendiskusikan apa jawaban dari beberapa pertanyaan di sini. Diskusikan dengan anggota kelompokmu, ya. Setelah itu nanti baru Pak Eko bagikan selembar kertas lagi untuk mengerjakan masing-masing yang nomor 6. Ya. Oh, belanja dari tempat duduknya berdiri juga boleh. Jawabannya boleh di bawahnya sini, nanti kalau tidak cukup kamu tulis, ya, di lembar di bawahnya. Ya.
begini kan alasan mana? Kenapa harus Ayo. Nomor 6. Sudah. Kamu sudah kerja nomor 6. Yang sudah selesai. Ayo bagikan lembarannya. Ini. Jangan nomor 6. Loh. Loh, pikir dulu gambar atau kalimat pendek. Tambahi kalimat boleh, gambar ditambahi kalimat juga boleh. Sudah selesai ini? Sudah. Yang sudah selesai langsung Pak Eko beri kertasnya untuk mengerjakan yang nomor 6. Boleh gambar, boleh kalimat singkat, boleh dua-duanya. Boleh. Ini kasih bunga kepada ayahku. Nomor 6 sendiri-sendiri sebentar. Jangan di sini bentuknya. Oke. Baik. Nah, sudah selesai diskusinya? Sudah. Yang nomor 6 sudah atau belum? Nanti akan dilanjutkan. Yo. Yang nomor 6 bentuk gambar atau tulisan singkat nanti akan dilanjutkan. Sekarang alat tulisnya diletakkan dulu. Kita akan bahas bersama-sama hasil diskusinya. Yo, Gamaliel alat tulisnya diletakkan. Ya. Nomor 1, apa saja kewajiban anak kepada orang tua? Coba kelompok 2, baca yang keras. Jawaban nomor 1. Menaati perkataan orang tua, tidak menunda-nunda pekerjaan. Ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 2. Yo, hello. Membantu orang tua, menuruti perintah orang tua, menaati nasihat orang tua. Yes, yang dibaca yang berbeda. Kelompok 3, kelompok 4 sama. Sama. Kelompok 5 nomor 1. Menaati nasihat orang tua, jangan bersikap kasar kepada orang tua, tidak menunda-nunda pekerjaan, dengan kita ayah ibu, merawat orang tua pada masa tua. Merawat orang tua pada masa tuanya, menghormati orang tua. Sekarang nomor berikutnya, bagaimana cara yang benar untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua? Kelompok 5, ayo baca. Kelompok 5 silakan dibaca. Memperlakukan orang tua sebagai majikan. Memperlakukan orang tua Sebagai majikan. sebagai majikan, berarti sebagai tuan. Oh, ya. Itu. Yes, hello. Karena mereka adalah wakil dari Allah atau Tuhan. Yes. Cara menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Kelompoknya anak, boleh siapa yang baca? Agar lanjut umurmu di bumi dan selalu bahagia. Agar lanjut umurmu dan bahagia. Sekarang kita lihat dampaknya. Yang berikutnya. Terkadang kita sulit untuk bersikap hormat kepada orang tua. Memangnya penghalangnya apa sih? Kelompoknya Radit, apa memang penghalangnya apa itu di situ? Kelompok penghalangnya. Karena malas untuk mendengarkan orang tua.
karena malas untuk mendengarkan orang tua. Ada lagi yang berbeda yang menjadi penghalang. Hello. HP atau TV. HP, karena sudah pegang HP bermain game lalu itu jadi penghalang untuk menghormati orang tua. Ya, kelompok 2. Karena seorang anak biasanya lebih memiliki sampai di orang tua. Biasanya seorang anak mengira bahwa orang tua asal menyuruh. Oh, kadang anak-anak mengira orang tua asal menyuruh lalu sudah kecanduan HP, main game terus. Nah, sekarang yang terakhir, apa dampak positifnya kalau anak itu bisa menghormati orang tua? Dampak positifnya apa? Kelompoknya Kelly, dampak positifnya apa kalau menghormati orang tua? Panjang umur di bumi dan lebih bahagia semasa hidupnya. Oh, ya. Oke, baik. Nah, sekarang diletakkan dulu alat tulisnya. Ya, nanti gambarnya boleh dilanjutkan di rumah. Yo, gambarnya boleh dilanjutkan di rumah. Nah, hari ini kita sudah selesai mempelajari pelajaran ke-16, menghormati orang tua. Sudah tahu tadi dampak positifnya kalau menghormati orang tua, apa yang didapat tadi? Umurnya panjang, bisa sukses, bahagia, apalagi diberi keselamatan. Lalu kalau kita tidak menghormati orang tua, dampak negatifnya apa tadi? Bisa saja sakit, lalu mengalami celaka. Ya, dalam video tadi juga kita lihat. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti bagaimana harus bersikap kepada orang tua. Nah, nanti sampai di rumah jangan lupa dibuatlah itu, lakukan sikap yang baik, bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana menghormati mereka, dan bagaimana harus bersikap sopan terhadap mereka. Oke, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Jangan lupa dilakukan di rumah sikap yang harus dilakukan terhadap orang tua. Gambarnya boleh dilanjutkan di rumah, besok boleh di bawah.